saudara-saudara, hari ini 22 Juni, kembali kita akan belajar firman Tuhan, menjalani kehidupan dalam akhlak, dalam moral yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan firman Tuhan dari kitab Mika. Mika pasal 7 ayat 1 sampai 7. Mika pasal 7 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jika saudara sudah mempersiapkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau tahu bahwa ada saatnya orang-orang Israel tidak lagi menjalani kehidupan dalam akhlak dan moral yang takut akan Tuhan. Tetapi mereka menjalani kehidupan keagamaan mereka cuma sebagai rutinitas, sedangkan kejahatan menguasai hati akal budi mereka. Itu yang menyebabkan Engkau kecewa dan marah. Jangan biarkan hal itu terjadi dalam kehidupan kami dan masa kini, supaya kami tetap menjalani kehidupan dalam kasih sayang dan sejahtera Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan inilah kami tetap hidup dalam akhlak dan moral yang takut akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Kamus Bahasa Indonesia saya membaca apa tuh akhlak moral, ternyata dorongan pekerjaan atau dorongan hidup yang dilakukan untuk bekerja dengan niat baik. Jadi akhlak atau moral itu dorongan untuk menjalani kehidupan melalui pekerjaan dengan tekanan niat baik. Niat baik. Oleh karena itu kalau ada yang menjalani pekerjaan niatnya tidak baik, lalu kita katakan tidak berakhlak, tidak bermoral. Karena dia melakukannya dengan tidak baik. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang ini, ternyata banyak juga orang-orang yang hidup dengan amoral atau tidak bermoral, tidak berniat baik untuk menjalani kehidupan. Contohnya, kejahatan semakin meningkat dan bentuknya itu loh kadang-kadang aneh-aneh, nggak kepikir oleh kita, tapi ternyata terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya melihat acara di Metro TV itu ada 3 orang gadis ya, perempuan-perempuan yang masih muda-muda, kemudian naik mobil online itu nyewa, dan dengan sadis mereka kemudian membunuh supir, lalu membuangnya ke tengah hutan dan membawa lari mobilnya. Kalau hal itu dilakukan oleh anak muda laki-laki atau bapak-bapak, kita bisa bilang biasa itu.
Tapi ini ya perempuan-perempuan muda, Anda bisa bayangkan ya, bahwa mereka melakukannya tentu dengan kekuatan yang luar biasa, ya, kekuatan yang luar biasa yang kita tidak tahu berakhlak atau bermoral atau tidak orang-orang seperti ini. Itu yang menjadikan harusnya kita melihat ya, bahwa kejahatan itu semakin meningkat. Belum lagi kejahatan katanya kerah putih. Wah, kerah putih bukan kerak putih ya, kerah putih. Nah, kerah putih ini adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi, digaji mahal, tetapi tidak puas, tetap untuk mencuri atau korupsi. Nah, itu ya. Lalu kejahatan-kejahatan di kalangan anak muda yang tidak lagi setia kepada pasangan-pasangan atau kemudian tidak lagi setia kepada Tuhan, itu banyak terjadi saat ini. Oleh karena itu, marilah sekarang kita belajar dari firman Tuhan kitab Mika, bagaimana Tuhan marah dan kecewa kepada orang Israel karena mereka hidup dengan tidak berakhlak, tidak bermoral. Bahkan di sini dikatakan ada orang-orang yang tidak bisa hidup kalau tidak melakukan kejahatan. Aduh, ya bagaimana itu bisa terjadi? Rasanya gak masuk di akal ya. Ada orang yang tidak bisa hidup kalau tidak melakukan kejahatan, kalau tidak melukai orang lain, kalau tidak membuat orang lain susah, rasanya dia tidak puas. Ini akhlak moralnya sudah gak tahu seperti apa. Oleh karena itulah Tuhan sangat marah dan kecewa. Lalu dikatakan lagi, orang-orang semacam itu tangan mereka sudah cekatan untuk berbuat jahat. 1 menit, 2 menit itu ya, video-video pendek tentang pencurian di dalam mobil, dalam 1-2 menit, maka barang yang ada di mobil seseorang itu bisa pindah ke tempat lain, bisa pindah ke mobil pencuri. Lalu saya melihat lagi video seorang ibu itu ya, tega-teganya, bisa-bisanya di dalam satu supermarket, ketika dia haus, dia tidak mau beli minum, tapi dia ambil botol dari lemari pendingin, dibuka, diminum, dikembalikan lagi. Minta ampun, ini bagaimana itu bisa terjadi? Tapi itulah kejahatan atau kehilangan akhlak, kehilangan niat baik, kehilangan moral yang baik ya. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan. Orang yang terbaik di antara mereka hidupnya seperti tumbuhan duri. Jadi pada saat itu orang Israel mengalami akhlak yang merosot, lalu orang yang baik itu malah disalah-salahkan, malah hidupnya susah. Nah, ini menarik ya. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Jadi orang jujur saat itu ditertawakan, dihina, diejek. Kemudian hati bagi pengintaimu, hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Lalu dinasehati lagi, janganlah percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab akan banyak terjadi anak-anak melawan orang tuanya. Tetapi dari kesemuanya itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Itulah ayat yang ke-7, pengakuan iman Mika, mengatakan walaupun moralnya sudah sangat merosot, orang tua melawan anak, anak melawan orang tua, lalu kejahatan sudah semakin marak, tidak terkendali lagi, Mika mengatakan, aku tetap percaya bahwa Tuhan masih ada, Tuhan bersikap, dan Tuhan akan turun tangan untuk melakukan kebenarannya, menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, memperbaiki umat manusia. Oleh karena itu biarlah kita juga mempertahankan iman kita di tengah kehidupan yang semakin jahat ini. Moralnya sudah banyak turun, tapi kita jangan ikut-ikut turun moral. Kita ditopang oleh iman kepada Tuhan Yesus dan tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang menghibur kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai seorang karyawan dengan jabatan yang cukup tinggi, lalu harus menerima putusan hakim, dia harus tinggal di dalam rumah tahanan
dalam kurun waktu tertentu karena terbukti dia menyalahgunakan jabatan, dia melakukan korupsi. Nah, tentu saja hal ini membuat syok seluruh keluarga, istri dan 2 anaknya. Kemudian kehidupan keluarga itu mulai oleng. Biasanya mereka terima keuangan yang cukup, beli apa saja bisa. Sekarang tidak ada lagi yang bekerja, lalu mereka harus menjalani kehidupan yang berbeda. Sang istri yang terbiasa dengan barang branded, kemudian mulai menjual barang-barang brandednya. Supaya dia bisa punya uang, tetap menghidupi kedua anaknya. Lalu, kedua anaknya yang terbiasa juga hidup dengan foya-foya, tidak lagi bisa. Dan mereka menjadi stres, menjadi putus asa, karena mereka tidak bisa bergaul lagi dengan teman-teman mereka yang biasa hidup bersama, ke kafe-kafe, ke mall-mall, nonton bioskop, makan enak dan sebagainya. Semua itu harus ditinggalkan. Nah, sampai satu hari sang istri ini bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan? Kenapa suamiku harus mengalami semua ini? Nah, lalu dia mulai melihat, mengkoreksi dirinya. Sampai suaminya melakukan korupsi. Karena apa? Karena suaminya sayang pada keluarga, pada istri dan anaknya. Apa saja yang diminta oleh istri dan anaknya, dia berikan. Tapi untuk itu dia harus melakukan pencurian, dalam arti korupsi. Nah, istri itu kemudian berkata, ini semua bukan salah suamiku, tapi ini semua salahku. Aku sebagai istri yang gak tahu diri. Aku sebagai istri yang tidak mawas diri. Aku terlalu menuntut pada suami. Oleh karena itulah, dia datang pada suaminya di rumah tahanan, dia menangis, dia minta maaf. Suaminya hanya diam dan mengatakan, ya sudah terlanjur, sekarang kita mulai kehidupan baru, mari kita tetap saling mengasihi, kamu tidak malu menerima aku juga tidak malu terima kamu, bahkan aku bangga kamu bisa minta maaf, mengakui segala kesalahanmu itu. Nah, lalu mulai istri ini mengajarkan pada anaknya untuk tidak marah, tidak benci pada papahnya. Tidak mudah, karena mereka kecewa. Mereka tidak bisa lagi hidup dengan anak-anak muda yang lain yang selama ini menjadi teman-teman mereka. Tapi pelan namun pasti. Istri ini membangkitkan kembali akhlak moral anak-anak. Membangkitkan kembali akhlak moral dirinya yang selama ini sudah terseret oleh dunia. Dia selalu berdoa dan meminta supaya dirinya dikuatkan. Tidak mudah, teman-temannya selalu menggoda dia untuk ikut kembali dalam grup-grup sosialita. Tapi dia berkata, tolong jangan buat saya kembali terjebak, masuk terjerumus dalam kehidupan yang salah. Sekarang ini saya sedang berusaha bangkit, tolonglah. Lalu istri ini mulai berupaya, dia buka catering kecil. Dia terima pesanan makanan-makanan yang bukan makanan mahal dan mewah, tapi masakan harian dari tetangga-tetangga, lalu dia titipkan di warung-warung kecil. Dia tidak berharap cateringnya itu menjadi catering terkenal, karena dia sadar bahwa dia bukan tukang masak, tapi dia mau bekerja. Nah, mulai dari perintisan kecil, ya, dia bekerja, bikin catering kecil-kecilan, tapi kemudian itu mampu dikelola untuk tetap bertahan dalam kehidupan sekalipun tidak lagi atau jauh dari kemewahan. Lalu ketika anaknya terus didoakan, dinasehati, akhirnya anak-anak itu mulai sadar. Mereka ambil mainan-mainan mahal yang dibelikan papahnya, mereka bungkus dengan plastik rapi, lalu taruh di atas meja, dan mereka katakan, karena inilah maka papahku sengsara. Dia harus tinggal di rumah tahanan. Oleh karena itu setiap kali aku lihat mainan ini, aku harus membangkitkan moral akhlakku untuk meninggalkan segala kefoya-foyaan dan mengasihi papah dengan sungguh, lalu aku harus bisa membantu mama. Nah, bayangkan anak remaja, ya belum remaja banget, mereka baru 14 dan 12 umurnya. Tapi mereka mulai membantu pekerjaan ibu. Masukin kerupuk dalam plastik, kemudian menyusun makanan yang sudah jadi
wadah-wadah cantik. Itu membuat ibunya juga senang karena anak-anak ini bisa membantu sepulang mereka dari sekolah. Mereka berjuang sampai akhirnya sang ayah bisa menyelesaikan masa tahanannya. Ketika ayahnya kembali ke rumah, ayah itu juga mengalami stres berat. Siapa yang mau terima aku, bekas seorang koruptor? Aku tidak bisa lagi bekerja. Tapi istri dan anak mengatakan, kita punya Tuhan. Bangkitkan akhlak moral untuk bekerja, untuk hidup dengan niat baik. Pasti Tuhan akan menopang kita. Sekarang ini mama sudah punya usaha catering kecil. Mungkin papa bisa terlibat di dalamnya. Nah, papa kan bisa IT, bisa tawar-tawarkan kue-kue yang mama buat ini ke teman-teman dan sebagainya. Lalu suami ini mulai bangkit juga akhlak moralnya, imannya, semangatnya untuk bekerja walaupun itu berbeda jauh dengan pekerjaannya yang dulu. Dia mulai menawarkan dagangan istrinya kepada teman-temannya. Kalau kamu punya acara rapat, kalau kamu punya acara keluarga, cobalah pesan makanan kecil dari tempatku, istriku ini sekarang jualan. Nah, teman-temannya justru berpartisipasi dengan baik, ya, mempunyai pemikiran baik. Oh ya, dia sekarang sudah baik, sudah keluar dari rumah tahanan dan dia hidup dengan baik. Mari kita topang, mari kita tolong. Untuk bekerja mungkin susah, tapi kalau dia punya pekerjaan sendiri, maka teman-temannya pun mulai menopang. Apalagi kemudian istri ini sungguh-sungguh belajar bagaimana membuat makanan yang enak, yang bergizi, bersih, tapi terjangkau. Dan itu tidak mudah tentunya. Ya, dia katakan, saya tidak cari keuntungan besar lebih dulu, tapi bagaimana orang percaya, aku ini mampu, aku ini bisa. Dan dari situlah mulai bertumbuh dan berkembang cateringnya. Mulai dari makanan sederhana, cuma oseng-oseng, tempe goreng, tahu goreng, bakwan goreng, tapi kemudian meningkat, dia mampu untuk membuat snack-snack yang macam-macam, dan akhirnya sang ayah berkata begini, andai kata aku juga kursus masak, apa mama keberatan, anak-anak keberatan? Anak-anak dan istri jawab, enggak apa-apa, ya, itu bukan pekerjaannya banci kok, itu pekerjaan mulia, akhlak moral yang bagus, yang bisa menopang kehidupan berkeluarga kembali. Dan sang suami itu akhirnya belajar. Dia tidak malu. Dan bersama dengan istrinya kemudian mereka mengelola catering bersama-sama. Bertumbuh bersama. Akhlaknya, moralnya bagus kembali. Mengapa demikian? Karena mereka berpegang pada kasih setia Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu di tengah ekonomi susah seperti ini, godaan tuh mudah terjadi. Untuk kita terjebak dalam kehidupan sosialita, untuk kita terjebak dalam kehidupan yang glamor dan sebagainya. Tentunya kita ingat berita adanya seorang artis yang tertangkap karena dia menjadi seorang yang tergolong narkoba. Lalu dia katakan, saya bukan penjahat, saya bukan pemalas, saya bukan orang yang suka curang. Sambil menangis dia katakan demikian, saya cuma stres karena tidak ada kerjaan masa COVID seperti ini. Segala kegiatan seni dihentikan. Saya tertekan, tidak punya uang, nggak punya kerja. Lalu akhirnya saya terjebak pada narkoba. Kasihan ya. Itu menyatakan bahwa akhlaknya, moralnya mungkin mulai merosot. Tapi dia segera membangkitkan dirinya, tolong jangan menilai saya sebagai orang jahat. Tapi pulihkanlah akhlak moral supaya kembali saya bisa menjadi pekerja seni yang bagus, yang baik. Nah, kita perlu juga menolong orang-orang di sekitar kita yang akhlaknya sekarang ini sudah merosot. Pikirannya bagaimana cari uang banyak, lalu hidup senang-senang di tengah zaman susah seperti ini. Kalau perlu merampok toko emas, gitu ya. Kalau perlu bobol ATM. Kalau perlu, macam-macam dah. Ini dikatakan sebagai pikiran orang-orang jahat yang moralnya sudah turun. Mereka tidak puas kalau tidak ada korban. Tapi mereka sangat puas kalau ada korban.
Nah, cara orang menghack juga ya, entah itu WA, HP dan sebagainya, bertanya dengan manis. Halo, bagaimana kabarmu? Di mana kamu? Nah, seolah-olah dia kenal dengan baik, lalu kita menjawab, oh iya kabar saya baik, kamu di mana? Aku tolongin dong. Nah, mulailah kita masuk dalam jebakannya. Kepandaian dengan akhlak moral yang merosot. Dia tidak memikirkan kerugian orang lain. Dia memikirkan keuntungan dirinya, kesenangan dirinya, kebanggaan dirinya. Aku bisa melakukan bagaimana kekayaan orang lain berpindah kepadaku. Coba mari kita lihat. Orang-orang seperti itu, adakah yang hidup mapan dengan segala hasil kejahatan yang dia lakukan? Bobol ATM, apakah dia jadi orang kaya? Enggak. Merampok toko emas, merampok mobil, merampok harta orang lain, apakah dia jadi orang mapan yang kaya? Tidak. Dia tetap hidup tidak tentram, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain karena takut dikejar polisi, walaupun dia memakai alat canggih IT, tapi dia tidak punya ketentraman. Dia selalu berpikir siapa lagi yang bisa aku jahati. Dan pasti dia tidak punya ketenangan hidup. Bermewah-mewah sebentar, minum-minum sebentar. Dan minum itu dilakukan bukan sekedar untuk minum, tapi melupakan ketakutannya. Jadi dia buang uang untuk mencari ketentraman dan dia dapatkan uang untuk mendapatkan ketentraman. Padahal itu semua tidak dia dapatkan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang berharap akan Tuhan. Mungkin jalannya ya seperti ibu tadi. Moral dan akhlaknya dibangkitkan. Saya tidak lagi hidup dengan foya-foya. Moral akhlak saya harus membawa hidup saya pada kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai dengan tangan kotor, bau amis ikan laut, bau amis daging, bau amis dari bahan-bahan di pasar, dia kerjakan. Dia tidak lagi tampil sebagai seorang wanita sosialita, tapi dia tampil sebagai seorang ibu pengusaha. Yang walaupun rapi, tapi tidak bau minyak wangi. Dia bau dengan damai sejahtera. Moral dan akhlak yang dibangkitkan Kristus. Karena dia berharap pada Kristus. Kedua anaknya bertumbuh dengan rasa prihatin yang hebat. Baik, iman yang teguh. Mereka percaya bahwa semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Suami yang dikembalikan di tengah keluarga oleh Tuhan. Dan mau bekerja keras. Bersama-sama mereka membangun kehidupan berkeluarga. Dengan akhlak moral di dalam takut akan Tuhan Yesus. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan mendapat kesia-siaan. Bangunlah akhlak dan moral benar di hadapan Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan bersama saudara, maka kuasanya akan menjadi nyata. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, memang kami melihat begitu banyak orang mudah merosot moralnya, akhlaknya, tidak lagi melakukan pekerjaan kehidupan ini dengan baik dan dengan benar. Cari yang mudah, cari yang menyenangkan, cari yang cepat, tetapi semua itu membawa pada petaka, membawa pada kecelakaan. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari semua itu. Meneguhkan iman kami, membuat kami terus mencari Engkau, sehingga akhlak moral kami dibangkitkan dalam kekudusan kebenaran. Tubuh yang Engkau karuniakan ini dapat kami nikmati untuk bekerja bersama dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menopang, menghibur, menguatkan kami, karena kami percaya orang yang berharap kepada Engkau akan mendapatkan cinta kasih dan pertolongan seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin.